Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saley. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again untuk quick update Bitcoin. Jadi di video update kali ini kita akan ngebahas ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik untuk Bitcoin dan ini patut dipertanyakan. Apakah bisa menjadi pemicu dari pergerakan pada malam hari ini ya? Karena kalau setelah kita lihat memasuki sesi New York malam hari ini, market langsung kembali tertekan, terutama harga Bitcoin, dan saya rasa ini masih ada impact daripada speaknya Jerome Powell ya. Seperti yang kita ketahui, kalau teman-teman nonton video saya yang terakhir, itu sudah kita berikan informasinya bahwa Jerome Powell di sini cenderung hawkish, which means dia akan lebih agresif. Intinya sebisa mungkin dia pengen menekan inflasi, dan kalau misalkan hal itu terjadi, itu adalah hal yang memang kita perlu perhatikan dan kita perlu pertimbangkan. Kemarin kita sudah bahas juga tentang kondisi inflasi pada Amerika Serikat yang saat ini mencapai angka yang cukup tinggi dalam 40 tahun terakhir. Sementara di sisi yang sebaliknya, suku bunganya justru malah kebalikannya, dan ini adalah kondisi yang tidak begitu menarik dan tidak begitu asik untuk kita rasakan sebetulnya ya. Karena everybody, saya cukup yakin, sangat senang dengan yang namanya bull run atau bullish market. Tapi pada saat kita memasuki fase winter, bearish market atau downtrend, maybe nggak semua orang siap dan nggak semua orang mampu untuk bertahan gitu ya. Makanya ini adalah hal yang kita perlu educate juga ke teman-teman, bahwa penting sekali kita memahami situasi fundamental, penting sekali kita memahami yang namanya money flow, risk management, money management, it's all the part of the trading dan part of investment. Jadi nggak bisa kita abaikan dan nggak bisa kita pikir kayak ya udahlah, kalau misalkan dia beli gue ikut beli, kalau dia jual gue ikut jual. Nggak bisa seperti itu. Kita harus pertimbangkan banyak hal. Dan ya pokoknya selengkapnya kita akan bahas dari price actionnya Bitcoin. But before kita masuk ke pembahasannya, sekali lagi melalui video update YouTube yang Bitcoin kali ini, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk sekali lagi berterima kasih kepada teman-teman subscribers tentu saja yang telah memberikan support kepada YouTube channel saya. Dari bahkan beberapa saya lihat komentarnya yang menarik adalah ada yang bilang subscribe dari sebelum daripada saat GBTC unlock dan sampai sekarang masih ingat ada YouTube channel saya, dan itu adalah sebuah pujian yang sangat luar biasa. Saya sangat menghargai kepada teman-teman semua yang memberikan support terhadap YouTube channel saya, dan ya saya harap saya bisa terus memberikan yang terbaik, informasi yang terupdate, dan juga harapannya adalah analisa saya bisa menjadi analisa yang ya, bisa bermanfaat lah bagi banyak orang. Alright, Oke, that's it teman-teman ya. Itu adalah sedikit opening yang saya harus ulangi lagi karena video terakhir biasanya kalau alts yang nonton nggak terlalu banyak ya, tapi kalau Bitcoin yang nonton lumayan lebih banyak ya. Artinya banyak orang yang sangat menunggu ya atau menanti update Bitcoin. Alright, nah next kita bakal bahas untuk price action ya, starting from daily time frame terlebih dahulu ya. Saya perlu remind ke teman-teman bahwa saat ini kita sedang testing ke area yang bisa saya bilang sebagai very major supportnya untuk Bitcoin ya, karena di level tersebut itu selalu mendapatkan reaksi, dan sampai dengan pergerakan beberapa hari yang lalu pun kita mendapatkan reaksi ya, dimana close candlenya itu masih mampu di atas area protected low atau area yang saya consider dengan bullish order block, which means di sana itu ada limit order atau ada kita bisa bilang ada demand atau ada investor yang siap melakukan pembelian kembali atau siap buyback dari pergerakan Bitcoin every time Bitcoin nge-touch level tersebut. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah demand yang saat ini ada di pasar pada Bitcoin itu benar-benar bisa membuat sellers itu overwhelm dalam arti ya karena demandnya terlalu besar, istilahnya transaksi belinya terlalu banyak sehingga menyebabkan market itu tidak seimbang dan bobotnya itu lebih berat ke arah orang-orang yang bersiap untuk membeli sehingga harga akhirnya bisa naik. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita. Dan so far kalau misalnya kita lihat dari pergerakan 2 harian yang lalu, itu kita lihat candlestick-nya menunjukkan terbentuk yang namanya bearish engulfing, and then dilanjutkan dengan yang namanya inside bar pada the next day-nya, dan ini bisa saja menjadi sebuah kita bisa bilang apa istilahnya ya, menjadi sebuah indikasi awal bahwa continuation itu akan lebih tinggi probabilitasnya, dalam arti continuation trendnya yaitu bearish trend ya. Seperti yang kita ketahui saat ini Bitcoin kembali tertekan, dan seperti yang tadi saya katakan juga tidak luput dari yang namanya speech yang disampaikan oleh Jerome Powell pada malam hari yang kemarin ya, atau ya pokoknya kemarin malam lah ya teman-teman ya, kira-kira begitu. Jadi inilah yang menjadi pertimbangan kita bahwa
pada dasarnya kita ngelihat market memang belum ready ya untuk langsung rebound gitu. Dan yang menariknya teman-teman, ini yang tadi saya pengen sharingkan ya. Yang pasti sedikit kesimpulan buat teman-teman di time frame daily, intinya di kisaran range $29.900, $28.900 itu akan menjadi our very important key support. Dan kalau misalkan breakdown dari sana plus kita breakdown lagi dari falling wedge pattern trendline yang supportnya di sini, berarti ya Bitcoin big possibility bakal ngejar sampai kisaran range $20.000. Dan buat teman-teman yang mungkin berpikir saya bear boy atau saya pemuja bearish, guys, pada dasarnya saya hanya ngomong berdasarkan fakta dan price action yang ditunjukkan kepada saya. Artinya data ini merepresentasikan apa yang berpotensi terjadi di pasar dan itu yang sedang coba kita olah. Jadi sebuah prediksi atau jadi sebuah analisis atau jadi sebuah outlook atau jadi sebuah possibility. Dan banyak banget teman-teman bisa bilang apapun itu, tapi yang pasti semua ada datanya dan ada historical movementnya. Jadi memang kita ngomong ini bukan berdasarkan mau-maunya kita gitu ya. Kalau saya lebih pengen bearish ya saya ngomongnya bearish gitu, enggak teman-teman. Tapi memang ini ada data yang mendukung sehingga saya bisa berkata demikian, dan saya ngomong ini berdasarkan data yang ditunjukkan melalui price action atau candlestick atau chart atau whatever it is ya. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk time frame daily itulah sedikit kesimpulannya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ini sebenarnya ada satu anomali menarik ya. Ini salah satu sharingan dari teman-teman di SAG ya. Ini menurut saya menarik ya. BTC USDT long ya pada Bitfinex itu mencapai all time high-nya, bahkan dari semenjak yang namanya futures diperdagangkan atau futures itu di open untuk dari Bitfinex. BTC USD long ini mencapai area tertingginya. I mean, this must be something ya teman-teman. Kalau buat teman-teman yang percaya bandar nggak mau kalah atau bandar nggak bisa dikalahkan, berarti teman-teman soon or later kita bakal ngelihat akan ada fenomena yang luar biasa. Mungkin impactnya sangat besar terhadap market crypto, dan salah satunya adalah likuidasi dari para trader ini. Kalau misalkan memang market itu belum siap untuk kembali menguat, ini bisa jadi hanyalah sebuah skenario yang memang dibuat-buat oleh exchange untuk mengada-ngada istilahnya, atau membuat situasi ini terasa seperti wajar terjadi dan orang-orang berpikir, wah yang long lagi banyak nih. Kalau misalnya kayak gini, apakah mereka sedang mempersiapkan sesuatu? Apakah mereka sedang melakukan akumulasi? Atau justru teman-teman Bitfinex dan mungkin sebagian jajaran exchange sedang berusaha untuk memanipulasi pikiran kita, dan by the time kita berpikir bahwa oke, market sudah ready untuk bullish kembali, disitulah akhirnya dia memanfaatkan momentum dan ya istilahnya kita tahu-tahu ya. Itu adalah satu pertimbangan yang kita perlu perhatikan. Kalau misalkan banyak sekali yang long, maybe big potentialnya market justru akan bergerak sebaliknya, karena kita akan melihat exchange tersebut akan berusaha untuk melakukan short squeeze sehingga posisi-posisi long pada Bitcoin akan terlikuidasi dan mereka istilahnya profit lumayan besar teman-teman. Alright, nah itu adalah pertimbangan. Nah, kali ini kita akan bahas price actionnya real ya. Yang pasti saya akan menunjukkan chart kosong karena saya akan breakdown sedikit buat teman-teman. Pertama, kita bakal breakdown dari posisi yang saya consider sebagai area pentingnya, yaitu di kisaran area $32.700 ya. Ada beberapa reason kenapa saya tempatkan very important resistance atau big fan zone atau bearish order block di kisaran range ini. Pertama, kita mendapati situasi ini juga merupakan Fibonacci retracement ya, dari pergerakan terakhirnya dari $40.000 ke kisaran lowestnya di $25.000 ya lebih kurangnya. Dan kalau kita perhatikan ini, sebenarnya kalau secara Fibonacci retracement itu terdapat area support resistance atau Fibo 38,2% pada kisaran range $31.000 ya. Ini saya nggak tahu kalau saya tambahkan 50, sebenarnya jatuhnya kita ini di tengah-tengah ya dari segi big fan zone ini ya. Cuman yang pasti daripada kita terlalu pusing, saya hanya akan menggunakan dua data ini dulu. Yang pertama, lalu kita akan turun time frame dan kita akan mencoba menelaah apa yang sih yang sebenarnya berpotensi terjadi saat ini. Pertama teman-teman, kalau kita perhatikan
perhatikan, market sempat rebound signifikan dan akhirnya tertahan sebelum akhirnya secara miniatur time frame itu berubah menjadi sellers lagi. Dan di saat yang bersamaan, market bereaksi atas area tersebut dan berubah trennya menjadi uptrend kembali. Nah, kalau kita perhatikan, so far ini terdapat satu area yang saya consider sebagai bearish order block. Kenapa saya katakan area tersebut? Karena sebelumnya kita mendapat reaksi yang lumayan signifikan. Kalau kalian bisa lihat, ini trennya patah ya, dari yang namanya low, high, higher low, higher high, higher low, and then slightly a little bit same high level berubah menjadi lower low, dan setelahnya berubah jadi lower high, lower low, lower high, lower low, baru kemudian dia berubah lagi jadi higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, and then dia berubah lagi menjadi lower high atau lower low ya. Kalau kita lihat sebenarnya titik pivotnya atau titik perpindahan areanya itu adalah di kisaran range ini dan di kisaran range ini. That's why teman-teman, saya akan menambahkan di area ini sebagai potensi bullish order block. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya kenapa sih market waktu dia turun barusan ya, atau lebih tepatnya pada sesi New York malam hari ini, itu ketahannya di range ini karena memang pada level tersebut terdapat sebuah area yang saya consider sebagai bullish order block. Tapi kalau misalkan lebih precise teman-teman, pada intinya adalah kalau kalian perhatikan market itu melakukan reversal ya dengan volume yang lumayan signifikan atau pergerakan yang cukup signifikan, dan itu tentu saja menimbulkan memori, sehingga kalau misalnya kalian datang lagi ke suatu tempat yang sama dan kalian pernah punya pengalaman buruk yang super buruk, dan next time kalian datang, kalian pasti akan ingat ya. Sama aja kayak mungkin saya ambil analogi yang mungkin sedikit ini ya, ekstrim. Seperti ciuman pertama misalnya, ciuman pertama kayak siapa sih yang nggak bisa ingat gitu ya, I mean nggak bisa lupa gitu, dan pasti kalian akan ingat situasinya kayak oh iya kita ciuman pertama itu waktu itu di sini, terus ada bunga-bunga, terus ada lagi hujan ya, dan lain sebagainya teman-teman ya. Buat hopefully analoginya bisa diterima. Tapi yang pasti ketika something yang berlebihan ya terjadi di market, itu juga akan menimbulkan memori, dan memori itulah yang menimbulkan reaksi atas pergerakan saat ini ya. Jadi kalau so far kalau kita lihat dari pergerakan sekarang ya, memang itu adalah sekedar reaksi aja dari seberapa impulsif pergerakan Bitcoin yang lalu ya. Dan kalau kita lihat lagi, kemarin kita udah sempat bahas juga bahwa dia berpotensi membentuk semacam symmetrical triangle pattern, dan finally kita breakdown dari symmetrical triangle pattern, which means kalau misalkan dia breakdown, ada possibility kita bisa ngetes dulu trend lainnya before kita melanjutkan penurunan lagi. Karena yang pasti ketika market berhasil breakout dari triangle aja, itu berarti sudah ada market activation, dan kalau ada market activation berarti someone itu melakukan selling order dari level tersebut. Dan itu adalah pertimbangan yang kita perlu perhatikan before kita decide apakah ini udah harga yang murah untuk kita beli. Ibaratnya begitu ya teman-teman. Nah next, kalau kita lihat lagi, ini saya tambahkan menjadi bearish order block, tapi nggak cuman area ini, karena terakhir kita lihat di kisaran range ini juga terjadi tendangan yang begitu signifikan ya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, market naik and then turun, kemudian dia naik, kemudian dia turun, kemudian sedikit naik, dan akhirnya dia turun sangat signifikan. Dan itulah menjadi reason kenapa bearish order block yang area ini itu menurut saya nantinya akan memberikan kita informasi yang cukup penting untuk pergerakan ke depannya. Dan itulah sedikit tambahan kita ya. Saya akan extend ini sedikit lebih besar, sedikit lebih panjang supaya teman-teman bisa lihat lebih clear. Lalu untuk di bagian bawahnya sendiri, untuk bullish order block akan berada di kisaran range ini, dan itu so far berdasarkan lowestnya atau rebound yang begitu signifikan pada pergerakan di time frame daily kisaran range $25.000 ya. Jadi untuk saat ini itu saja mungkin yang teman-teman bisa perhatikan. Yang pasti kalau misalkan kita ngelihat Bitcoin drop lagi dari area ini, big potentialnya kita akan ngetes sampai kisaran level $26.000 bahkan. Jadi itu adalah satu yang kita perlu perhatikan. Lalu ada satu lagi teman-teman, kalau kalian perhatikan di sini pada saat market reverse ya, kita sempat naik and then sempat stop dan kemudian reverse begitu signifikan. Jadi kita bisa consider area ini juga sebagai semacam bullish order block yang sekarang itu bisa digunakan informasinya sebagai potensi resistance atau support ya. Dan jadi yang pasti teman-teman kalau lihat ya,
Pada intinya ini adalah initial support kita, and then dilanjut dengan support kedua kali di touch, dan saat ini ketiga kali ya. Kalau kita lihat ini buntutnya panjang sekali ya. Apa arti dari buntut panjang tersebut? Artinya ada rejection terjadi pada harga Bitcoin di kisaran range harga $29.500, dan itu saya cukup yakin bisa menjadi semacam informasi tambahan untuk kita menilai apakah Bitcoin di sini bisa naik dulu ya. Kalau misalnya dia bisa naik dulu, buat teman-teman yang mungkin belum entry short, itu bisa jadi pertimbangan karena kita bisa dapetin sebuah konfirmasi yang lebih detail lagi. Tapi kalau misalkan ternyata ya teman-teman, setelah dia sedikit testing di area ini range, dia sideways lalu dia langsung breakdown, berarti belum rezeki. As simple as that. Jangan dikejar karena dampak dari FOMO itu terus terang nggak enak buat kita teman-teman. Bukanlah suatu situasi yang sudah terbukti atau sudah confident bahwa yang namanya FOMO itu bakal memberikan kita cuan. Sampai sekarang belum ada ya. Jadi itu aja setidaknya untuk informasi yang bisa saya sharingkan tentang seputaran Bitcoin. Ada 2 update penting, yaitu BTC USD long itu udah mencapai all time high. Lalu juga kita lihat dari segi price action sendiri, terutama untuk time frame hourly, memang kita lihat dia sudah breakdown dari beberapa market struktur yang sudah terbentuk seperti design symmetrical triangle pattern. Terus juga kita ada tambahkan berupa bearish order block, dan ternyata ada reaksi di sana. Alright, so saya rasa itu aja. Thank you very much for watching this video. I hope you guys really enjoy the content yang saya deliver melalui video YouTube channel saya ini. Dan jika kalian suka, make sure kalian leave me your thumbs up, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Thank you very much once again everybody. God bless, have a nice day, cheers, and bye bye.